Ini adalah perkembangan dari tanaman anggur. Ini daun paling bawah dan juga daun setelah kita berikan pupuk organik cair. Seperti apa pupuknya? Kita akan buat bersama-sama. Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman-teman semuanya. Kembali lagi bersama kami di channel Taman Inspirasi Safa. Jadi Taman Inspirasi Safa ini selalu menampilkan berbagai tips dan tutorial tentang berkebun di lahan sempit. Jadi bagi teman-teman yang mempunyai lahan terbatas, jangan berkecil hati, karena kita akan bersama-sama belajar bagaimana cara menanam, bagaimana cara membuat pupuk, dan bagaimana cara merawat tanaman di lahan sempit. Nah teman-teman, ini sekarang saya akan mengajak teman-teman melihat bagaimana kondisi lahan sempitnya Taman Inspirasi Safa yang sering kita gunakan untuk membuat tutorial berkebun di lahan sempit. Nah jadi seperti ini kebunnya. Ya memang ukurannya kecil, jadi kita manfaatkan lahannya semaksimal mungkin. Ya jadi teman-teman bisa lihat ini desainnya itu colorful. Jadi karena ada anak-anak juga, ya kita buat colorful. Di sini teman-teman bisa lihat, mulai dari sini kita membuat tanaman itu disusun berdampingan. Jadi satu tempat ini berbagai macam tanaman, kemudian di sini juga satu tempat macam-macam tanaman, ada tanaman hias, tanaman buah. Nah di sini ada juga anggur. Ini anggur dalam pot, ya. Jadi anggur dalam pot. Ini adalah kolam yang kita buat sendiri. Jadi kita bersama-sama membuat kolam dari pecahan keramik, ya. Sisa keramik. Di sini ada tanaman hias, bromelia, ada tanaman sawi, kangkung, hidroponik, selada, macam-macam. Nah teman-teman bisa lihat ini. Ya, seperti ini kolamnya. Ini di sini kita sedang membuat anggur. Kalau yang di taman ini memang kita menanamnya di tabulam pot, ya. Kalau ini belum berbuah, kalau yang sudah berbuah yang ada di lahan, yang ada di kebun. Jadi di sini ini kita modelnya tabulam pot semua untuk hemat tempat, ya. Ada juga ini burung, kemudian bawahnya ini untuk kolam, ya belum dibersihkan, belum selesai. Nah jadi seperti ini kondisi kebun tis yang ada di lantai bawah. Sekarang saya akan mengajak teman-teman untuk melihat tabulam pot anggur yang ada di lantai atas. Ini dia kondisi tabulam pot anggur yang ada di lantai atas, lantai 3. Jadi berbeda dengan yang ada di bawah. Kalau di bawah itu berhimpit dengan berbagai jenis tanaman banyak sekali. Nah kita bandingkan dengan yang di atas, ini tidak ada tanaman, hanya sedikit. Sirkulasi udara juga lancar. Untuk sinar mataharinya pun juga bagus. Jadi tidak terhimpit, tidak terhalang oleh tanaman-tanaman yang lain. Teman-teman bisa lihat sendiri perbandingan dari tanaman anggur yang ada di bawah dengan yang ada di atas. Yang ada di atas ini lebih subur, daunnya lebih hijau, batangnya lebih besar, dan perkembangannya juga lebih cepat. Nah teman-teman, sekarang saya akan mempraktekkan bagaimana cara membuat nutrisi untuk tabulam pot anggur. Ini nutrisinya sebenarnya di video-video sebelumnya juga sudah pernah kita buat. Jadi untuk prakteknya kita akan menggunakan 1 telur. Jadi untuk dosisnya ini teman-teman bisa mengalihkan sendiri. Untuk telurnya ini yang bagus telur bebek.
bisa menggunakan telur ayam juga bisa, tapi kalau menurut pengalaman kami ini bagus telur bebek. Ini telurnya satu, kemudian kita masukkan bumbu masak penyedap rasa, boleh merek apa saja. Jadi satu telur 2 sendok makan, kira-kira 10 gram. Nah, kita aduk dulu. Kemudian kita campurkan ini molase. Kalau teman-teman tidak punya molase, bisa menggunakan gula Jawa ataupun tetes tebu lainnya. Ini 100 ml. Kemudian kita masukkan EM4. Kalau teman-teman di rumah tidak ada EM4 seperti ini, bisa menggunakan Yakult ya. Untuk satu telur ini bisa kita berikan 2 botol Yakult. Kemudian kalau kita mau menggunakan EM4, kita bisa memberikan ini 200 ml. Jadi sebenarnya pemberian Yakult ini untuk lebih mempercepat proses ya. Jadi lebih semakin banyak semakin bagus. Tapi kita pakai ukuran saja, satu telur 200 ml. Kita masukkan ke botol ini. Bismillahirrahmanirrahim. Yang terakhir kita masukkan ini air kelapa. Masih ada ruang. Nah, sekarang ini sudah berbusa, nanti akan mengeluarkan gas yang cukup banyak. Nah, sekarang kita tutup, kita diamkan, tapi setiap hari tetap kita harus kontrol agar nanti gasnya itu tidak terlalu banyak. Nah, teman-teman, ini pupuknya sudah jadi, kira-kira kita fermentasi selama 2 minggu. Jadi ciri-ciri pupuknya sudah jadi, sebelumnya sudah pernah kita buka untuk membuang gasnya. Nah, sekarang ini kita akan aplikasikan ke tabung pot anggur ya. Jadi terlebih dahulu kita buka ciri-ciri pupuk yang sudah jadi itu seperti apa. Ini bukan pupuk sih, ini seadanya sopetik ya. Jadi saya buatkan, ini gasnya sudah sedikit, jadi tidak terlalu banyak, sedikit. Kita akan cocokkan sekarang.
Sekarang kita akan campurkan kalau yang sudah jadi akan seperti ini. Daunnya segar seperti tape. Sebelum kita gunakan, kita aduk terlebih dahulu. Agar bagian yang mengendap di bawah bisa tercampur. Ya, enak. Nah, ini masih ada busanya, berarti gasnya masih ada sedikit, tapi tidak apa-apa karena baunya sudah sangat segar. Sekarang kita ambil perbandingannya 1:40 ya. Jadi kita akan membuat 4 liter saja karena kita menggunakan ember kecil. Hmm, 100 ml saja. Sekarang kita siramkan. Untuk 1 tabung lampotnya kita bisa siramkan setengah sampai 1 liter air. Ini tabung lampot anggur yang ada di bawah. Kita menggunakan cup seperti ini bawahnya untuk agar penyiraman bagian bawah ini lebih cepat menyerap ke atap. Nah, untuk yang lantai 3 ini kita siram 1-2 liter karena kalau di atas itu cepat kering. Penyiramannya kita untuk nutrisi 1 minggu sekali. Kemudian perawatan lainnya untuk daun-daun yang terkena seperti ini, karat daun ini kita pangkas agar tidak menyebar ke daun-daun yang lain. Seperti ini hasilnya teman-teman, tanamannya menjadi lebih subur, sehat. Tinggal kita nanti akan lanjutkan untuk membuat rambatannya. Jadi nantikan terus videonya di Taman Inspirasi.
Terima kasih telah menonton video-video kami. Jangan lupa selalu iringi aktivitas kita dengan berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala di setiap awal dan akhir aktivitas kita. Semoga apa yang kita lakukan ini mendapatkan hasil yang maksimal dan lebih berkah. Amin. Jangan lupa selalu like, share, dan juga subscribe channel Taman Inspirasi Safa, dan jangan lupa tinggalkan komentar di kolom bawah apabila ada masukan ataupun kritik dan saran untuk Taman Inspirasi Safa. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.